فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعيدين والأعيدات أعزني الله وإياكم Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di pagi ini kita dapat melaksanakan salah satu syiar dari agama kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Id, yakni salat Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat kelak. Apalagi kita telah memenangkan jemaah takbir dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah, bahkan akan terus berlanjut dengan takbir mutlak sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan takbir ini menggema di mana-mana. Bahkan kemarin, yakni setelah kita melaksanakan salat subuh, tepatnya di hari Arafah, di mana kita juga melaksanakan takbir muqayyad, dan insya Allah akan terus menggema takbir muqayyad di setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Setelah kita mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan zikir astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita pun mengumandangkan takbir di setiap selesai sholat fardu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada ketetapan berapa kali, namun kita meyakini bahwa sesungguhnya membaca takbir dengan ganjil adalah sesuatu yang disukai, karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ganjil dan menyukai perkara-perkara yang ganjil. Oleh karena itulah, a'idin wal aidat a'azan wa yakum, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam syariat Islam ini. Selanjutnya, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala saya ingin menjelaskan mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai ibadah Idul Qurban atau ibadah Idul Adha. A'idin wal aidat a'azana wa yakum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Gema takbir semangat kita menyongsong di hari lebaran ini. Ketahuilah, di antara perkara yang tidak boleh kita lupakan ketika kita berbicara tentang Idul Qurban, Idul Adha, yaitu mengenai peristiwa berkurbannya
anak manusia. Sesungguhnya berkurban telah dilaksanakan atau telah terjadi semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang kita ketahui di dalam dalil-dalil yang sahih dan juga diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam," dan bacakan oleh kamu Muhammad kepada mereka tentang berita dua anak Adam. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kata Allah SWT, bacakan dengan benar ketika dua orang anak Adam itu berkurban, lalu salah satunya diterima dan yang lainnya tidak diterima. Maka yang tidak diterima kemudian mengancam kepada yang diterima, "Sesungguhnya aku akan membunuhmu." Namun dia menjawab, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima, yakni dari orang-orang yang bertakwa. Teman sekalian, ada pelajaran yang berharga bahwa orang-orang yang gagal di dalam beribadah kepada Allah dari zaman dahulu, yakni selalu saja memberikan ancaman kepada orang-orang yang sukses di dalam beribadah. Bagaimana kisah Qabil yang gagal di dalam melakukan peribadatan kepada Allah lantaran dia telah berkurban dengan sesuatu yang buruk, dengan tanaman yang buruk, kemudian ditolak kurbannya. Sementara Habil dia diterima dengan sebab berkurban, yaitu dengan seekor binatang yang begitu bagus, seekor binatang yang betul-betul memiliki keutamaan sehingga kemudian Allah menerimanya. Hal ini sesuai betul dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dat yang maha baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka kurbannya Habil diterima karena betul-betul bagus, betul-betul afdal, betul-betul utama dan betul-betul berkualitas. Sementara kurbannya Qabil ditolak lantaran yakni tanaman tersebut buruk, tanaman tersebut jelek sehingga ditolak. Dan di sana pelajaran yang berharga adalah Qabil mengancam kepada Habil karena dia gagal dalam beribadah kepada Allah. Sementara Habil dia menjawab, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima yakni ibadahnya dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, yakni bahwasanya ibadah kurban anak manusia yang kedua adalah seperti yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail. Dan yang menarik adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkurban dengan yakni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih Ismail, dan ternyata beliau membenarkan mimpi tersebut. Yang menarik adalah bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang membenarkan perintah agar menyembelih putranya, bahkan putranya sendiri Nabi Ismail alaihissalam juga membenarkannya, sampai beliau mengatakan, "Ya abatif'al ma tu'mar," wahai ayahku, ya if'al ma tu'mar, yakni lakukanlah olehmu apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapat aku termasuk orang-orang yang bersabar. Di sini yang menarik adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih anaknya melalui mimpi, maka Nabi Ibrahim membenarkannya. Dan yang lebih menarik lagi adalah Nabi Ismail alaihissalam pun juga beliau membenarkannya. Padahal Nabi Ismail adalah anak muda atau masih muda, namun ternyata beliau membenarkannya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Ismail telah memiliki pengetahuan bahwa ar-ru'ya as-shadiqah, ar-ru'ya
as-solihah minan nubuwah, bahwa mimpi yang benar yakni yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim adalah kenabian. Oleh karena itulah maka beliau pun mempercayainya. Bahkan ketika beliau ditawarkan atau diinformasikan adanya perintah ini, maka beliau pun kemudian mengatakan, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Aidin wal aidat a'azzana wa yakum. Perlu kita ketahui, di sini kita melihat ada dua sisi yang sangat indah. Pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok hamba Allah yang hanif, hamba Allah yang lurus, yang begitu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ceritakan di antara karakternya, seperti yang Allah firmankan di dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-120. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Kenapa Ibrahim dikatakan umat? Karena Ibrahim adalah imaman, seorang imam, contoh dan teladan. Bahkan jami'an li khisalil khair, bahkan beliau yakni terkumpul pada dirinya yaitu perangai-perangai kebaikan. Kemudian qanitan lillah, beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mudiman li taatillah, orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang yang senantiasa istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanifan, beliau adalah orang yang lurus, beliau adalah orang yang hanif. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam hamba Allah yang hanif, hamba Allah yang lurus, dan beliau adalah hamba Allah yang ma'ilan anil adyan al-ukhra, yakni beliau orang yang menjauh dari agama-agama yang lain ilal Islam, menuju kepada agama Islam. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang berpegang dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim yakni tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Aidin wal aidat a'azan wa yakum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana hebatnya karakter yang Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah merupakan sesuatu hal yang wajar jika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian beliau menerima perintah walaupun hanya lewat mimpi saja. Kenapa demikian? Karena beliau sangat yakin, karena beliau sangat percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah meskipun lewat mimpi. Yang keduanya, begitu pula dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka beliau adalah orang muda yang dapat menerima perintah ini, yang dapat menerima informasi ini, kemudian menjawabnya dengan kalimat yang sangat santun, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dikatakan bahwasanya wahai ayahku, dan kalimat ya abati itu adalah panggilan yang sangat lembut, itu adalah panggilan yang sangat halus, yang menunjukkan bahwa beliau merespon dengan baik. Beliau tidak ada penentangan, beliau begitu menerima apa yang diceritakan oleh ayahnya dalam masalah ini. Oleh karena itulah, maka karena ketulusan keduanya, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat di ayat yang ke-107, Allah berfirman, wa fadainahu bidibhin azim, dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya bahwasanya yang namanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang telah dilaksanakan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ibadah kurban telah dilaksanakan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
bahkan diteguhkan, dikokohkan di zaman Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ibadah kurban adalah ibadah kuno, bukan ibadah baru. Ibadah kurban adalah ibadah kuno, ibadah yang terdahulu, dan ini adalah bukan ibadah yang aneh. Oleh karena itulah, apabila di zaman sekarang ini masih ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya ibadah kurban ini adalah sesuatu yang tidak cocok dengan zaman, ketahuilah ini adalah orang yang ketinggalan dengan sejarah. Karena di zaman Nabi Adam telah terjadi ibadah kurban, di zaman Nabi Ibrahim telah terjadi yakni ibadah kurban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-34, kata Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Sesungguhnya setiap umat kami telah jadikan adanya ibadah dengan cara menyembelih hewan. Bahkan di dalam surah Al-Hajj ayat 34 ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah kurban itu bagi setiap umat. Liwalikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat telah kami jadikan adanya syariat ibadah kurban. Oleh karena itulah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, maka dengan semangat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar wa la ilham, maka mari kita mengambil nilai-nilai tersebut dari 3 peristiwa ini. Pertama, lihatlah bagaimana sikap Habil, sosok hamba Allah yang diterima ibadahnya oleh Allah. Ternyata beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Maka ketika beliau diancam oleh kakaknya bahwasanya aku akan membunuhnya, beliau menjawab dengan tenang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Artinya di antara ciri hamba Allah yang soleh adalah orang yang senantiasa tenang ketika dia yakni menjawab orang-orang yang tidak menyukainya. Yang kedua, lihatlah bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan juga sikap Nabi Ismail, di mana keduanya penuh dengan berserah diri kepada Allah, di mana keduanya begitu tunduk dan patuh dengan ketetapan Allah, dan keduanya tidak protes dengan apa yang disyariatkan meskipun resikonya yaitu dengan membunuh Nabi Ismail, ataupun meskipun resikonya dengan diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, maka yang demikian yakni tidak ada masalah ketika itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula bahwasanya ibadah kurban dari zaman ke zaman juga telah dijelaskan begitu banyak yakni umat-umat sebelum kita yang melaksanakan ibadah ini. Selanjutnya, aidin wal aidat, a'adzanallahu wa yakum. Kemudian, apakah sesungguhnya yakni perkara yang harus kita perhatikan dari nilai-nilai ibadah kurban ini? Yang kedua, tahqiqut tauhid wa ta'ati lillah, yakni merealisasikan ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar, kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kalimat fasholli li rabbika, salatlah karena Rabbmu, artinya kita hendaklah salat karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah, yakni wanhar li rabbika, berkurbanlah karena Rabbmu. Firman Allah yang mulia ini adalah dalil bahwa sesungguhnya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, dan dalam hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Qatadah bin Di'amah, kata beliau, fasholli li rabbika, yakni fasholli sholata idul adha li rabbika, wanhar, dan berkurbanlah, yakni wanhar li rabbika, dan berkurbanlah karena Rabbmu. Maka firman Allah yang mulia ini sangat tegas sekali menunjukkan bahwa sholat idul adha karena Rabbmu, dan berkurbanlah karena Rabbmu. Dan ini merupakan bukti bahwasanya sholatnya kita dan berkurbannya kita adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Betapa benarnya apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-162. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, yakni dengan cara menyembelih hewan, kemudian hidupku, matiku, semuanya adalah untuk Allah Rabbil Alamin. Kalimat wa nusuki dijelaskan oleh Imam Ad-Dujjaz. Kata beliau, an-nusuk kullu ma tuqriba bihi ila Allah illa anna al-ghaliba alaihi amrud dabh. Kata beliau, sesungguhnya kata-kata nusuk yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 162 ini maknanya adalah bahwa nusuk adalah kullu ma tuqriba bihi ila Allah, semua perkara yang dijadikan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nusuk. Illa anal ghaliba alaihi amrud dabhi. Namun kata-kata nusuk umumnya yang dimaksud adalah yaitu perintah untuk menyembelih hewan. Oleh karena itulah jemaah sekalian, maka kalimat nusuk di sini yang mana mufradnya adalah nasikah, artinya perintah agar berkurban. Berkurban bagi kita di hari raya Idul Adha ini yang disebut dengan udhiyah. Berkurban bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji disebutnya hadyu. Dan berkurbannya hamba Allah di hari yang ketujuh dari kelahirannya, yakni orang tuanya menunaikan ibadah akikah. Semua itu adalah ibadah-ibadah kurban. Dan semua ibadah kurban ini hanya akan berarti apabila yakni memperlihatkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah, yakni semata-mata karena Allah, dan juga ketaatan karena Allah, yakni karena menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aidil waidat a'azanallahu wa yakum. Kemudian nilai yang ketiga, apakah nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita di dunia ini? Yang ketiga dari ibadah kurban yang bisa kita ambil adalah yaitu tentang taniyatut taqwa, tentang bagaimana kita menumbuhkan ketakwaan, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, yaitu daging-daging hewan kurban, wala dima'uha, dan tidak pula darah-darah hewan kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang akan sampai adalah yaitu ketakwaan dari mereka, yaitu dari kalian. Maka di sini sangat jelas sekali bahwa ibadah kurban nilai yang paling penting adalah bagaimana seseorang memperlihatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, yas'adu ilaihi at-taqwa wal amalu shalih. Dari ayat Allah yang mulia ini maksudnya yang akan naik menuju kepada Allah. Dikatakan naik menuju kepada Allah, ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengetahui Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Rahman tinggi di atas aras. Maka beliau mengatakan yas'adu ilaihi at-taqwa wal amal shalih, bahwa ketakwaan dan amal salihlah yang akan naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seorang hamba berkurban dengan cara menyembelih hewan kurban, itu menunjukkan bahwa hamba tersebut yakni telah melakukan ketakwaan, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh. Kenapa? Karena begitu mendengar perintah berkurban, fasholli li rabbika wanhar, maka tidak banyak bertanya ini dan itu, tidak banyak yakni melakukan protes, langsung sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, dan kemudian yakni melaksanakan ibadah kurban tadi. Dari sini jemaah sekalian rahimakumullah, kita mengetahui bahwa sesungguhnya betapa luar biasa hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban tadi. Bahkan nilai-nilai ketakwaan akan tampak sekali. Ibrahim an-Nakhai rahimahullah taala dan Mansur rahimahullah beliau berkata, mal tumisa bihi wajhullah. Kata beliau, yang dimaksud adalah mal tumisa bihi wajhullah, bahwasanya yang dicari, yang dituntut adalah wajah Allah. Seorang hamba ketika dia berkurban, maka yang dia cari wajah Allah.
maka yang dia tuntut wajah Allah, karena dia ingin dipandang oleh Allah, karena dia ingin dilihat oleh Allah, karena dia ingin bahwa apa yang dia amalkan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkataan Ibrahim An-Nakhai dan Mansur, diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mundir dan juga Imam Ibnu Abi Hatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian nilai yang keempat yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini adalah yaitu ihya'u sunnatin Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nabi kita yang mulia, sebagaimana diceritakan dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwasanya doa Nabi SAW bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi SAW beliau pernah berkurban dengan 2 kambing libas, yang mana dua-duanya amlahain, warnanya putih bercampur dengan warna hitam, yakni pada moncongnya, pada bagian matanya, dan pada seluruh kakinya. Kemudian ketika itu maka disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau menyimpankan kakinya, meletakkan kakinya pada pelipis dan pada leher yang di samping dari kambing yang akan dia sembelih. Kemudian beliau mengucapkan tasmiyah dan mengucapkan takbir, Bismillahi wallahu akbar. Kemudian beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Dari sini maka kita melihat bahwasanya di antara sunnah Nabi yang mulia dan ibadah yang luar biasa adalah, pertama, hendaklah kita berkurban dengan menyembelih kambing gibas. Itu adalah tindakan yang paling afdol. Yang keduanya, warnanya hendaklah amlahain, yaitu warna putih bercampur warna hitam pada 4 kakinya, pada moncongnya, dan juga pada matanya. Kemudian yakni bahwasanya setelah itu Nabi kita yang mulia meletakkan kakinya pada bagian leher dari binatang tersebut. Tujuannya adalah agar dapat melakukan penyembelihan dengan penyembelihan yang terbaik. Karena ibadah yang dilakukan oleh beliau seluruhnya adalah ibadah yang terbaik, dalam rangka mengamalkan firman Allah yang mulia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Setelah itu Allah, Nabi kita yang mulia, yakni beliau mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Ini adalah merupakan zikir yang sangat utama yang diucapkan oleh beliau ketika menyembelih hewan kurban. Maka beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar, sesungguhnya ini merupakan penyembelihan yang terbaik dan disembelih dengan tangannya sendiri, karena memang seabdul-abdulnya penyembelihan adalah disembelih oleh seorang kurbani sendiri, bukan disembelihkan orang yang lain. Adapun diwakilkan kepada yang lain, kepada panitia umpamanya, maka itu hukumnya adalah sunnah dan tidak mengapa, dibolehkan. Kemudian begitu pula diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW beliau selama 10 tahun di Madinah, maka beliau senantiasa berkurban dan tidak pernah tidak berkurban. Oleh karena itulah maka ini merupakan sesuatu yang sangat menarik sekali, bahwasanya dengan Nabi kita yang mulia terus-menerus berkurban. Oleh karena itu pantaslah ada sebagian ulama yang mengatakan sesungguhnya Nabi kita yang mulia berkurban sepanjang adanya syariat kurban dari mulai yaitu tahun 2 Hijriah sampai beliau wafat. Itu menunjukkan bahwasanya ibadah kurban wajib hukumnya bagi yang mampu. Oleh karena itulah meskipun jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, namun sebagian ulama mengatakan ini wajib bagi siapa saja yang mampu. Dan ini dengan sebab karena Rasulullah SAW beliau senantiasa melakukan ibadah kurban sampai yakni akhir hayatnya. Aidin wal aidat, a'azan wa ikum. Ini merupakan sesuatu yang sangat indah dari nilai-nilai ibadah Idul Kurban yang sekarang sedang kita rayakan. Selanjutnya yang kelima, jemaah sekalian, sesungguhnya di antara hikmah yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita ambil dari ibadah tersebut adalah yakni gorsu ruhi tadhiyah fi sabilin, yaitu menanamkan ruh pengorbanan fi sabilin, di jalan agama.
Ketahuilah bahwasanya hendaklah setiap kita yakni melihat bahwa orang-orang yang berkurban, maka dia telah memperlihatkan bagaimana sesungguhnya yakni pada dirinya tertanam jiwa pengorbanan. Dan ini mengamalkan dari firman Allah yang mulia di dalam surah Ali Imran ayat yang 92, bahwa berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada posisi sebagai orang yang berbuat kebajikan sampai engkau menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Ketahuilah, hewan kurban yang akan kita sembelih itu adalah hewan kurban yang kita sukai, karena dibiayai dari biaya kita dan juga dari uang kita, dari jerih payah kita yang tentu juga kita cintai. Namun di sini diterangkan bahwasanya sesungguhnya siapa yang menginfakkan, siapa yang mensedekahkan, siapa yang mengorbankan dan mengorbankan sesuatu yang dicintai, maka dia akan sampai kepada al-bir. Dan al-bir ini para ulama menjelaskan, al-bir adalah al-jannah, artinya surga. Artinya kalau orang ini mencapai surga, maka hendaklah dia yakni memberikan sesuatu yang dia cintai, memberikan sesuatu yang terbaik. Aidil wal aidat, a'azzaikum. Yang terakhir dari penjelasan ini adalah bahwa sesungguhnya setiap kita yang berkurban, sesungguhnya itu adalah bukti bahwa kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Hal itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya dia adalah bukti ketakwaan yang muncul dari dalam hatinya. Dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya ibadah kurban adalah merupakan syiar agama Allah. Karena Allah berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan sesungguhnya unta yang akan dikurbankan, kami telah jadikan dia untuk kalian adalah syiar agama Allah. Dan seorang hamba yang berkurban berarti dia melakukan sesuatu dari syiar agama Allah. Dan kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka sesungguhnya dia adalah bukti ketakwaan dari dalam hatinya dan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Oleh karena itulah jemaah sekalian, rahimakumullah, betapa mulianya setiap hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Kurban ini. Bahkan hari raya Idul Kurban tidaklah akan menjadi utama dan afdol apabila tanpa penyembelihan hewan kurban. Namun sebaliknya, ketika disembelihnya hewan kurban, kurban yang terbaik yakni milik kita semua, kemudian di hari raya ini, maka sesungguhnya ini merupakan ibadah yang sangat afdol. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, beliau menceritakan tentang Ato. Kata Ato, disebutkan bahwasanya Ato annahu su'ila an sya'airillah. Beliau pernah ditanya tentang apa itu syiar-syiar Allah. Maka beliau jawab, hurumatullah. Yang namanya syiar adalah hurumatullah, yaitu perkara-perkara dari kehormatan-kehormatan Allah, perkara-perkara yang Allah haramkan, perkara-perkara yang Allah hormati. Kemudian dikatakan maksudnya adalah ijtinabu sakhatillah, yakni menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah, wattiba'u ta'atihi, dan juga mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan menjaga perkara-perkara yang Allah haramkan, kemudian kita meninggalkannya, maka ketahuilah siapa yang meninggalkan perkara yang Allah haramkan, dia akan terlepas dari murka Allah dan dia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik bagi kita semua, dan diantaranya adalah ibadah kurban ini. Dan salah satu bukti bahwasanya ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang harus yang terbaik. Allah berfirman, wal budna, dan al budan, yaitu unta yang gemuk. Ja'alnaha lakum, kami jadikan dia untuk kalian, yakni min sya'airillah, termasuk syiar agama Allah. Kalimat al-budan menunjukkan bahwasanya unta yang gemuk, unta yang baik, unta yang besar, unta yang mengagumkan, unta yang menakjubkan. Apabila kita kurbankan, itu merupakan syiar dari agama Allah.
Begitu pula Allah berfirman, fasalli lirabbika wanhar, yakni ketika berbicara tentang kurban dengan kalimat wanhar, bukan dengan kalimat wazbah, yakni maknanya adalah bahwasanya sebagaimana kata Ibnu Abbas, wanhar itu maknanya penyembelihan seekor unta. Karena kata-kata naharo yakni penyembelihan seekor unta, di mana disembelih kemudian barulah jatuh setelah penyembelihan. Berbeda dengan kalimat wadbah, maka sesungguhnya dia adalah yakni dijatuhkan terlebih dahulu baru kemudian disembelih. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kalimat wanhar pun menunjukkan bahwa berkurban adalah dengan kurban yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah SWT yang dapat melaksanakan firman Allah yang mulia, yakni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik, sehingga ibadah kita bukan hanya gugur kewajiban, bukan hanya yakni dapat melaksanakan syariat, tetapi juga ibadah kita betul-betul membawa hikmah, membawa faidah untuk kita semua, yakni sehingga kita akan terwarnai pada diri-diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh, sebagai hamba-hamba Allah yang solihah, yang betul-betul beribadah kepada Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.